Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan, menunaikan kewajiban kita bersama, menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan serta doa dan hajat kita panjatkan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini sambil kita menunggu tibanya waktu Isya. Kita raih fadilah menunggu tibanya waktu salat dengan mengisinya dengan i'tikaf, dan kita simak hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diinformasikan oleh Ketua DKM Masjid Nur Setiasih tadi, bahwa insyaallah setiap Rabu maghrib, ba'da maghrib, kita akan mengisi kajian dengan membahas kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini adalah salah satu ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i. Beliau sejak kecilnya itu sudah terlihat kecintaan beliau terhadap ilmu. Sebelum usia balik beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan beliau tidak mau bermain-main . Padahal seusia anak-anak kecil itu suka bermain. Pernah beliau dipaksa untuk ikut bermain sama teman-temannya, malah nangis. Jadi beliau memang dari kecil sudah cinta dengan ilmu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau beliau dewasa menjadi ulama yang sangat luar biasa dan produktif, sangat banyak menghasilkan kitab-kitab yang sangat bermanfaat dan berkah sampai hari ini. Salah satunya adalah Al-Arba'in An-Nawawi. Umur beliau tidak panjang, beliau hanya sampai 40 tahun. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik umur beliau yang relatif singkat itu, beliau menghasilkan warisan yang sangat gemilang dan sangat bermanfaat, berkah untuk kita semua. Beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. An-Nawawi itu nama sebuah perkampungan, Nawa. Nawa di Damaskus, ibu kota Suriah sekarang. Nawa. Jadi Nawawi itu diambil dari daerah beliau. Sama seperti saya misalnya, Syahidun Al-Indonesi atau Al-Lomboki. Jadi Nawawi itu nama daerah beliau. Hadis Arba'in adalah kitab Arba'in An-Nawawi adalah salah satu dari sekian banyak kitab-kitab yang diberi judul dengan Arba'in. Lebih dari 500 kitab yang diberi judul dengan Arba'in, yang memuat kitab-kitab hadis. 500 sekian . Tapi yang paling favorit dan populer dibahas sampai dengan saat ini adalah kitab yang dikaryakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Luar biasa berkahnya. Untuk itu sebelum kita mulai membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, mari kita kirim pahala Fatihah untuk pengarang Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Semoga kita memperoleh keberkahan ilmu beliau. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk pada hadis yang pertama, al-hadisul awal. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj ibni Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Dari Amir Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab. Nah, kita ketahui semua kalau Umar bin Khattab biografinya mungkin tidak asing ya. Beliau adalah khalifah kedua ya. Khalifah Rasulullah yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya atau hasanya amal itu tergantung dengan niatnya. Amal itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang itu akan memperoleh sesuai dengan yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dicatat sebagai hijrah yang karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk kepentingan dunia, maka dia akan memperolehnya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan tujuan ia hijrah. Diriwayatkan oleh dua imam hadis. Ya, dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Imam Bukhari kalau dalam level ya ahli hadis itu tertinggi. Namanya Amirul Mukminin fil Hadis. Gelar Imam Bukhari itu adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Karena kalau kita pelajari tentang ilmu hadis, itu ada level-levelnya ahli hadis. Ada namanya Amirul Mukminin fil Hadis, ada namanya Al-Hakim, ada namanya Al-Hujjah, ada namanya Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz itu sebenarnya gelar untuk ahli hadis. Tapi kalau di Indonesia Al-Hafiz itu yang hafal Quran. Sebenarnya itu nggak tepat, tapi ya nggak apa-apa. Al-Hafiz itu untuk ahli hadis sebenarnya. Kemudian di bawah Al-Hafiz ada Al-Muhaddis. Jadi ini tingkatan. Imam Bukhari itu tertinggi, Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Ya, jadi kedua-duanya itu adalah kitab hadis yang paling sahih. Ketika diriwayatkan oleh dua imam, sepakat disebut dengan muttafaqun alaih, maka ini adalah hadis sahih yang tertinggi. Jadi Bukhari Muslim, baru Imam Bukhari, baru Imam Muslim. Karena persyaratan untuk tercapainya kualitas hadis yang sahih itu, Imam Bukhari lebih ketat daripada Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, hadis ini sangat luar biasa. Hadis ini sangat luar biasa. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini adalah sepertiga ilmu. Inna hadzal hadis sulusul ilmi. Sesungguhnya hadis ini adalah sepertiga ilmu.
yadkhulu fi sab'ina baban fil fikhi. Jadi masuk hadis ini dalam 70 pembahasan, 70 bab tentang fikih, hukum-hukum syariat. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Ahmad bin Hanbal, usulul Islam salah satu ahadis. Pokok-pokok ajaran Islam itu terangkum dalam 3 hadis. Dari sekian ratus ribu hadis, ya, dari ratusan ribu hadis, itu terangkum dalam 3 hadis. Jadi 3 hadis ini adalah poros dari semua ajaran Islam. Yaitu yang pertama adalah hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Hadis Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua adalah hadis Aisyah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama kami yang bukan termasuk dalam ajaran agama itu, maka hal yang diada-adakan itu, yang diperbaru-barui itu adalah tertolak. Ya, mengada-ada misalnya sholat zuhur 5 rakaat, sholat subuh 4 rakaat. Nah, mengada-adakan. Kemudian hadis yang ketiga yang menjadi poros semua hadis itu adalah hadis Nu'man bin Bashir. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Nah, jadi 3 hadis ini adalah merupakan poros atau pokok daripada semua ajaran dalam Islam. Ini keistimewaan hadis innamal a'malu binniyat adalah salah satu dari 3 hadis yang merupakan pokok daripada ajaran Islam. Dan alhamdulillah ini 3 hadis yang saya sebutkan tadi itu terdapat dalam kitab ini. Akan dibahas nanti insyaallah. Mudah-mudahan kita umur panjang, sehat walafiat selalu. Amin. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niat. Yang dimaksud di sini adalah amal yang syar'i, ya. Amalan-amalan dalam ajaran Islam. Amalan syariat. Bukan amal secara umum. Kalau amalan yang mubah, apalagi haram, itu tidak perlu niat. Yang sangat tergantung dengan niat di sini adalah amalan-amalan syariat. Salat, puasa, haji, itu sangat tergantung dengan niat. Niat di sini, ya, menurut para ulama memiliki 2 makna. Satu makna berarti untuk membedakan amalan syariat satu dengan yang lainnya. Ya, jadi untuk membedakan amal ibadah, amal-amalan syariat satu dengan yang lainnya. Contoh, seperti sholat. Jadi harus ada bedanya. Untuk membedakan itu harus ada niat. Membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau nggak ada niat, nggak bisa dibedakan. Antara sholat asar dengan sholat maghrib. Harus ada yang membedakan. Yang membedakannya adalah niat. Puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Puasa Ramadan dengan puasa nazar. Puasa nazar dengan puasa kifarat. Itu yang dapat membedakannya adalah niat. Atau untuk membedakan antara amalan syariat dengan amalan yang bukan syariat. Seperti mandi misalnya. Jadi untuk membedakan mana yang mandi sunnah,
atau mandi sekedar untuk membersihkan badan, untuk seger-segeran gitu ya. Jadi perlu niat. Kalau tidak ada niat maka tidak ada bedanya. Nah, makanya kita diajarkan nawaitul ghusla, ya kan? Kalau untuk menghilangkan hadas, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Membedakan antara mandi sunnah, mandi wajib, atau mandi yang sekedar untuk membersihkan badan. Jadi perlu niat. Dan ini dibahas oleh ulama fikih. Ini dibahas oleh ulama fikih. Ulama fikih mengartikan niat itu adalah qasdus syai' muqtaronan bifi'lih. Bermaksud melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatan tersebut. Jadi misalnya kita sholat, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin istiqbalal qiblati ada ma'muman lillah ta'ala. Allah, ketika kita melaksanakan, kita takbir itu, di situ kita langsung berniat, dibarengi, berbarangan antara perbuatan dengan niat, maksud. Itu disebut dengan niat. Kalau tidak berbarengan, misalnya keinginan dulu, saya sholatnya ntar aja deh. Nah, ada niat mau sholat, tapi tidak langsung sholat, tidak berbarengan dengan niat, itu disebut dengan azam. Kalau pembahasan fikih ya, itu disebut dengan azam. Kalau berbarengan antara maksud dengan perbuatan, itu disebut dengan niat. Jadi itu makna yang pertama adalah untuk membedakan amalan syariat satu dengan lainnya, atau membedakan amalan syariat dengan amalan yang bukan syariat, bukan bagian dari syariat. Dan niat ini akan sangat menentukan, sehingga Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa niat dalam ibadah itu adalah merupakan rukun. Salat misalnya, salat itu niat rukun pertama malah. Niat. Makanya Al-Imam Syafi'i mentakdirkan innamal a'malu binniyat, innama sihhatul a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu baru sah kalau ada niat. Kalau Imam Ahmad ya enggak sampai wajib sih, jadi tidak termasuk rukun niat. Beliau mentakdirkan innama kamalul a'mal binniyat. Sempurnanya amal itu dengan niat. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah, sahnya amal itu kalau berniat. Jadi inilah niat itu tujuannya, ya makna yang pertama adalah membedakan mana amalan syariat satu dengan yang lainnya. Makanya dalam berniat itu harus memenuhi rukun-rukun supaya jelas bedanya antara amalan yang satu dengan yang lainnya. Ada 3 rukun niat. Rukun niat itu ada 3. Disebut dengan qasad. Ya, yang pertama adalah qasad, maksud. Kemudian ta'arud. Ta'arud itu menjelaskan. Ta'yin. Ta'yin itu menentukan. Jelasnya bagaimana? Jelasnya adalah qasad itu kita berniat, bermaksud. Misalnya usolli, saya sholat. Nah itu namanya qasad. Ta'arud itu menjelaskan. Sholat apa? Fardu apa? Sunnah. Usolli fardha. Saya sholat fardu, sholat wajib. Ta'yin itu menjelaskan. Ya fardu apa dulu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, jadi menentukan. Qasad bermaksud, ta'arud menjelaskan sholat fardu atau sholat sunnah, puasa fardu atau puasa sunnah. Ta'yin, ya. Apa itu? Zuhur, asar, Ramadan, nazar, atau kifarat. Ya, jadi itu rukun niat itu ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin.
bermaksud menjelaskan dan menentukan amalan itu. Ya, ini dibahas oleh ulama fikih ya. Jadi makna yang pertama daripada niat adalah untuk membedakan amalan syariat satu dengan yang lainnya. Atau untuk membedakan amalan syariat dengan amalan yang bukan syariat. Ini dibahas oleh ulama fikih. Jadi amalan fisik yang dibahas. Peraturan atau pedoman dalam amalan-amalan fisik. Kemudian makna yang kedua adalah makna al-qasdu, yaitu tujuannya. Maksudnya adalah apakah amalan syariat yang kita lakukan itu karena Allah atau karena selain Allah. Dan ini dibahas banyak sekali oleh para ulama tasawuf. Nah, memang sering ya terjadi begitu. Kalau ulama fikih lebih fokus pada amalan-amalan yang bersifat fisik. Jadi peraturan-peraturan fisik. Jadi bagaimana kita niat itu diatur sedemikian rupa sehingga sholat kita, ibadah kita sah. Kalau ulama tasawuf lebih fokus pada hati, batin. Bagaimana amalan kita itu menjadi amalan yang ikhlas. Dan ini kedua-duanya harus kita bawa. Harus kita laksanakan. Aturan fikih supaya amalan kita itu benar. Aturan batin. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala supaya amalan kita itu murni. Ya. Jadi benar dan ikhlas. Sebab kalau amalan itu benar tapi tidak ikhlas, ditolak. Amalan kita juga ikhlas tapi tidak benar, juga ditolak. Jadi dua-duanya harus selaras. Harus senafas antara perbuatan lahiriah kita dalam beribadah dan motivasi kita. Untuk itu supaya amalan lahiriah kita benar, kita belajar menuntut ilmu dari para ulama sesuai dengan sunnah. Supaya batin kita ini, ibadah kita ini sesuai dengan keinginan Allah, maka kita harus benar-benar berusaha agar menjadi orang yang ikhlas. Makanya Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, beliau menjelaskan atau menafsirkan ayat dalam surah Al-Mulk, ya, surah Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu artinya untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang terbaik amalnya. Maksudnya terbaik amalnya apa? Ya, yaitu akhlasukum wa aswabukum amalan. Yang paling ikhlas dan paling benar, paling tepat. Jadi supaya amalan kita ikhlas dari segi batiniahnya dan tepat dari segi lahiriahnya. Benar dari segi lahiriahnya. Makanya salah satu aturan di sini adalah niat. Supaya amalan kita itu benar, maka kita harus berniat dengan benar, memenuhi rukun-rukun niat tadi, qasad, ta'arud, ta'yin dari segi hukum syariatnya. Tapi dari segi tata batinnya, amalan kita tergantung dengan niatnya, yaitu tergantung dengan niat kita ikhlas ataukah tidak. Dua-duanya harus berjalan. Harus kita usahakan benar dan ikhlas. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan memperoleh dengan apa yang dia niatkan.
Jadi tadi amalan, kalau sekarang orangnya. Amalan itu tergantung dengan niat. Dan orang itu akan memperoleh balasan dengan sesuai dengan niatnya. Dijelaskan selanjutnya adalah faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka catatannya adalah hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrah karena kepentingan dunia, maka dia akan dapatkan dunia saja. Atau untuk menikahi wanita, maka dia akan menikahi. Maka tujuan atau motivasi hijrahnya itu sesuai dengan ia niatkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kenapa tiba-tiba Rasul memilih kata-kata hijrah? Padahal tadi dibahas niat. Dan seseorang itu akan memperoleh pahala atau tidak. Karena niatnya itu. Kalau niatnya baik, maka dia akan dapat pahala. Kalau niatnya buruk, tidak akan dapat pahala. Kenapa tiba-tiba Rasul bicara tentang hijrah? Para ulama mengatakan bahwa hijrah ini adalah salah satu sampel ya, dari amalan yang dimotivasi apakah karena Allah dan Rasulnya. Diceritakan oleh para ulama bahwa ketika itu ada seseorang wanita namanya Ummu Qais. Seorang wanita namanya Ummu Qais. Kemudian ingin dilamar oleh seseorang Arab. Dan Ummu Qais ini tidak mau. Karena Ummu Qais mau hijrah ke Madinah. Ummu Qais mau hijrah ke Madinah. Kalau kamu mau melamar saya, maka ikut saya hijrah, kata Ummu Qais. Ya akhirnya terpaksa orang ini ikut hijrah. Karena supaya bisa mendapatkan pujaan hatinya. Akhirnya dia hijrah ke Madinah dan mendapatkan Ummu Qais. Maka terkenalah orang ini, tidak disebutkan siapa. Terkenalah orang ini, sahabat ini disebut dengan Muhajir Ummi Qais. Orang yang hijrah karena Ummi Qais. Nah, maka muncullah hadis ini, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu tercatat karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena untuk kepentingan dunia atau untuk menikahi wanita, maka hijrahnya itu sesuai dengan ia niatkan. Jadi hijrah ini adalah salah satu contoh dari sekian amalan, dari sekian perbuatan yang sangat tergantung dengan niatnya. Ini salah satu contoh. Banyak sekali Rasulullah SAW menyindir ya, orang-orang atau umatnya yang melakukan ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya saja, ya, diceritakan dalam sebuah hadis, nanti pada hari kiamat akan didatangkan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang syahid, meninggal, gugur dalam medan perang, fisabilillah. Yang kedua, orang yang alim, banyak ilmunya, mengamalkan ilmunya. Kemudian ketiga, orang yang pandai membaca Al-Quran, hafal Quran mungkin. Kemudian yang keempat adalah orang yang kaya. Ini didatangkan nanti. Orang yang kaya dan rajin bersedekah, dermawan. Kemudian diceritakan dalam hadis tersebut, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kamu lakukan sewaktu hidupmu ketika kamu meninggal? Saya meninggal gugur di medan perang karena membela agamamu ya Allah.
Orang itu mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bohong. Kamu itu berperang supaya kamu itu dibilang seorang yang pemberani. Kalau kamu meninggal, gugur, kamu dieluk-elukan sebagai seorang pahlawan atau pejuang agama. Kamu tidak murni berperang karena untuk menegakkan agamaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuan dia gugur hanya untuk dikatakan sebagai seorang yang pemberani, supaya dikatakan sebagai pahlawan. Kemudian yang kedua, didatangkan orang yang alim. Kamu orang alim, apa yang pernah kamu lakukan? Saya mengajarkan ilmu agama. Jadi semua keseharian, semua waktu saya gunakan untuk mengamalkan ilmu, ya Allah. Maka Allah mengatakan, kamu bohong. Kamu mengamalkan ilmumu karena kamu ingin dikatakan sebagai orang yang alim. Kamu tidak ikhlas. Maka amalannya itu dilemparkan ke wajahnya oleh Allah SWT. Catatan amalan yang baik sia-sia karena tidak ikhlas. Demikian juga golongan qori, pembaca Al-Quran. Wahai qori, kamu membaca Quran. Bagaimana keseharianmu dulu sewaktu hidupmu? Saya rajin baca Quran, ya Allah. Saya menghafal kitabmu, ya Allah. Supaya kitabmu tetap terjaga, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu bohong. Kamu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, supaya kamu dikatakan sebagai orang yang qori, yang pandai membaca Al-Quran. Kamu bangga dengan sebutan-sebutan itu, maka dilemparkanlah amalannya itu sia-sia. Dan terakhir, orang yang kaya, yang rajin bersedekah. Kamu punya harta banyak, apa yang kamu lakukan, kata Allah. Kata orang kaya ini, tidak satu pun celah kebaikan yang sekiranya memerlukan infak, kecuali di situ pasti saya infakkan harta saya. Jadi dimanapun celah untuk dapat berinfak, pasti saya infakkan harta saya, Allah. Di jalanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bohong. Kamu menginfakkan hartamu karena tujuan supaya engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka ini sangat penting. Niat ini sangat menentukan. Motivasi itu sangat menentukan. Amalan yang sangat mulia, yang mungkin sangat benar dan tepat, tetapi karena didorong oleh niat yang buruk, maka amalan itu sia-sia, tidak ikhlas. Dalam kasus lain misalnya, dalam kasus menuntut ilmu, Rasulullah SAW menyindir, man talabal ilma li salasin dakhalan nar. Barang siapa yang menuntut ilmu karena 3 atau untuk 3 tujuan, maka masuk neraka. Padahal menuntut ilmu sangat mulia. Tapi karena tujuannya itu tidak baik, maka diancam masuk neraka. Apa tujuannya? Ayyumariya bihis sufaha. Untuk ngakal-ngakalin orang bodoh. Jadi menuntut ilmu supaya bisa ngakalin orang bodoh, orang awam. Kemudian wa ayyubahiya bihil ulama. Untuk ngalahin ulama, untuk ngalahin orang alim. Saya menuntut ilmu supaya bisa ngalahin orang-orang alim. Kemudian wa ayyasrifa bihi wujuhan nas. Untuk mencari popularitas. Dia jadi banyak ilmu, nanti akan viral. Dikenal sebagai orang yang luar biasa, berilmu. Maka itu, kata Rasulullah SAW, akan masuk neraka. Kalau menuntut ilmu karena 3 tujuan ini. Untuk mengakal-ngakalin orang bodoh, untuk mengalahkan ulama, untuk
mencari popularitas supaya viral ya. Atau dalam kasus lain misalnya, dalam kasus haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak ketinggalan untuk menyindir ya orang-orang yang pergi haji. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti zamanun ala ummati yahujju aghniya'uhum lin nuzhah wa awsatuhum lit tijarah wa fuqara'uhum lil mas'alah wa qurra'uhum lisum'ati warriya." Akan datang suatu masa pada umatku, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi berhaji, orang-orang yang kaya pergi berhaji, pergi berumroh hanya untuk piknik, untuk berwisata, membuang penat, rasa bete. Terjadi ya. Jadi di Mekah, lagi tawaf, selfie. Lagi di depan Ka'bah. Siapa yang mau doakan, aminkan. Posting di Facebook, ya kan, Instagram. Tidak perlu seperti itu. Lagi sa'i, jepret lagi. Hanya untuk keperluan, untuk kepentingan piknik, berwisata. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang elitnya pergi berhaji, pergi umrah untuk piknik, wisata. Dan orang-orang menengahnya lit tijarah, untuk kepentingan bisnis. Makanya travel sekarang sangat bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi pemilik-pemilik travel nih perbaiki niatnya. Gitu kan. Jadi orang-orang menengah, golongan menengah pergi berhaji dan berumroh untuk kepentingan bisnis. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Dan orang-orang fakir, miskin, pergi ke Mekah itu untuk meminta-minta. Banyak kita jumpain itu. Wa qurra'uhum lil sum'ati warriya. Dan orang yang membaca Al-Quran, pandai baca Quran, pergi berumroh, pergi berhaji untuk sum'ah dan riya, untuk pamer dan memperdengarkan bacaannya. Dibagus-baguskan bacaannya. Supaya dibilang, wah bacaanmu seperti orang Arab, bahkan melebihi orang Arab. Bangga dengan sebutan itu. Ini adalah kasus-kasus amalan yang disindir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tujuannya, motivasinya tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali bahwa dari segi hukum fikih, ibadah kita harus tepat, niat kita harus benar. Sehingga salah satu rukun dari ibadah kita itu benar, yaitu niat. Setiap ibadah yang kita laksanakan, sholat, puasa itu pasti rukun pertamanya adalah niat. Maka kita perlu perhatikan baik-baik dan benar, serius tentang masalah niat dari segi hukum syariat, hukum fikih. Dan juga kita benar-benar perhatikan motivasi kita melakukan amalan ibadah. Jangan sampai ternodai, jangan sampai terkontaminasi oleh tujuan-tujuan dunia yang sifatnya sedikit. Kita murnikan batiniah kita melakukan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah karena ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dan karena untuk menjalankan agama.
Jadi ini niat sangat menentukan. Dari segi hukum fikih, dari lahiriahnya, maupun dari motivasinya. Bahkan para ulama mengatakan walaupun walaupun perbuatan itu perbuatan yang sifatnya duniawi, tetapi karena motivasinya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala niatnya baik, maka akan dicatat sebagai amalan akhirat. Pernah saya sampaikan di sini dalam khutbah sebuah hadis yang mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Banyak amalan yang secara lahiriahnya berbentuk amalan dunia. Pergi ke kantor, pergi ke sawah, pergi ke bengkel, kemudian desain, ya kan, konten kreator dan seterusnya. Itu amalan secara fisik, secara lahiriah adalah amalan dunia. Tetapi karena niatnya baik, maka jadilah amalan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan akhirat. Dia pergi ke sawah untuk mencari rezeki yang halal, agar memenuhi nafkah keluarga, agar bayaran SPP anak sekolah terpenuhi. Ya. Pergi ke kantor, ya, sama untuk mencari rezeki yang halal, nafkah yang halal untuk keluarga. Bahkan kalau lebih diniatkan untuk bersedekah. Walaupun itu secara lahiriah, pergi ke kantor, ke sawah, ke bengkel, kemanapun, bekerja yang sifatnya urusan dunia tetapi motivasinya baik, maka menjadi amalan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, amalan itu secara lahiriah amalan akhirat. Dia salat, ya kan? Dibikin khusyuk di depan calon mertua misalnya. Nah, udah motivasinya buruk supaya dinilai khusyuk oleh calon mertua. Usolli fardhal asri, wah, dipase-pasekan supaya dianggap, wah, ini calon menantu ideal gitu kan. Maka secara fisik, secara lahiriah amalannya itu benar adalah amalan akhirat. Tetapi niatnya niat yang buruk, maka hancur amalan itu. Tidak dicatat sebagai amalan akhirat, hanya sebagai amalan dunia, bahkan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka motivasi itu sangat penting. Udah masuk waktu ya? Hah? Udah ya? Ya. Inilah penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Kalau niatnya baik, maka akan baik. Kalau niatnya buruk, maka buruklah amalannya tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dan selalu kita dibimbing olehnya dalam meniti kehidupan kita sehari-hari, dibimbing sesuai dengan amalan, sesuai dengan bimbingan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah